Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara pagi ini agendanya merupakan koordinasi antara unit pelaksana kegiatan KKN, dalam hal ini adalah LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, beserta stakeholder. Ya, dalam hal ini adalah pimpinan daerah dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang akan dijadikan sebagai lokasi penempatan mahasiswa KKN. Sebelumnya saya akan memberikan waktu kepada Bapak Dr. Sonidi selaku Rektor UM Palangkaraya terkait arahannya pada pelaksanaan KKN semester ini. Waktunya kami persilakan Bapak, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Pak Dr. Haji Ahmad Syar'i. Kemudian yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Seruyan, Pak Sapiri. Assalamualaikum Pak Sapiri. Waalaikumsalam, Mbak. PDM Lemandau belum hadir tuh Penur. Pak, ini saya telepon lagi, nggak sambil jalan Pak. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersama menjalankan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita bisa bertemu dalam ini dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Kurang tinggi apanya ya. Pada nih hormati tidak terlalu lama, kegiatan KKN pada tahun 2021 ini memang akan kita rencanakan untuk keluar daerah sebagian dari mahasiswa kita. Walaupun menurut informasi yang mendaftar ke sebuah kabupaten itu cukup banyak. Jadi hampir separuh jumlah mahasiswa yang kita KKN-kan pada tahun ini itu semua hampir mendaftar di kabupaten, tapi keterbatasan keterbatasan pendanaan dan yang lainnya, maka kita hanya nanti ini Pak Ketua PDM hanya mengirim pada masing-masing daerah kisarannya 30 sampai 40 orang untuk tahap ini. Jadi ini harapan kami teman-teman di daerah bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penetapan di mana Pak itu akan melaksanakan KKN. Harapan saya sebagian dari kelompok itu harus ada yang melaksanakan KKN di PDM, baik itu membantu pembangunan berbagai macam fasilitas yang ada di PDM Seruyan atau PDM Lemandau. Nah, kita tahu PDM Seruyan saat ini sedang membangun panti asuhan. Nah, ini juga akan kita bantu melalui mahasiswa kita nanti untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan panti asuhan itu. Kemudian yang kedua, teman-teman di PDM Lemandau juga saat ini sedang menyiapkan dan sedang membersihkan lahan tempat Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Lemandau. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sudah melihat tempatnya dan itu berada di tengah-tengah kota, walaupun masih belum di pinggir jalan dan seterusnya, sangat strategis sekali. Dan ini juga harapannya nanti sebagian dari mahasiswa KKN kita yang di Kabupaten Lemandau juga akan ikut ambil bagian di dalam pembersihan lahan dan seterusnya, di mana Masjid Muhammadiyah itu akan didirikan. Karena rencananya sangat baik
Masjid Muhammadiyahnya itu akan dilakukan dengan lantai 3 kalau tidak salah, dengan masuk ke dalam tanah dan seterusnya. Itu sangat baik dan ini mungkin akan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari Muhammadiyah, dari Universitas Muhammadiyah nanti untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan 2 fasilitas yang ada pada masing-masing kabupaten yang akan kita tempatkan mahasiswa untuk KKN tersebut. Jadi mohon nanti teman-teman di kabupaten supaya bisa berkoordinasi dengan teman-teman di pemerintah daerah, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penempatan mahasiswa KKN pada tahun 2021 ini. Jumlah yang mendaftar sebenarnya menurut laporan dari Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian, masing-masing daerah itu 100-an lebih. Kalau 100-an lebih itu kita berangkatkan semua, berapa bis yang akan dipergunakan, 1 bis saja untuk pulang pergi itu habis dananya berapa gitu kan. Sementara kemarin kita hanya mengajukan dana kepada pemerintah daerah itu dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak. Ini harapan nanti mohon saran dan bimbingannya dari Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan penempatan KKN. Ini perlu saya laporkan ke Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bahwa kita mulai dari tahun yang kemarin itu Pak sudah mulai keluar dari Universitas Muhammadiyah, dari lingkungan ke Kota Palangkaraya untuk bisa bersama-sama membangun Muhammadiyah di masing-masing daerah. Tahun yang kemarin kita sudah mengirim ke Sukamara. Nah, walaupun belum selesai sebenarnya proses di Sukamara, tetapi tahun ini kita akan mencoba untuk 2 kabupaten ini, karena kebetulan 2 kabupaten ini dan pada saat ini sedang membangun fasilitas Muhammadiyah yang ada di masing-masing kabupaten ini. Harapannya semoga sumbangsih dari mahasiswa KKN ini nanti kalau memang belum misalnya selesai, maka akan kita lanjutkan pada periode-periode berikutnya dengan jumlah mungkin yang akan lebih besar lagi dibandingkan dengan angkatan yang pertama yang kita terjunkan ke daerah. Walaupun di Kota Palangkaraya juga masih kita prioritaskan untuk beberapa kelompok, khususnya ya untuk mengerjakan pada beberapa fasilitas Muhammadiyah yang ada di Kota Palangkaraya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Nurul. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Saya akhiri, nasrun minallah batun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas arahannya. Nah, sebelum kita diskusi tanya jawab, izinkan saya memaparkan sedikit Bapak draft rencana dari teman-teman panitia KKN semester ini. Nah, jadi semester ini merupakan angkatan ke-45. Nah, yang sudah berjalan di UM Palangkaraya. Ini adalah struktur panitia. Saya di sini penanggung jawabnya selaku Kepala LP2M. Ketuanya ada Bu Endang, ada anggotanya ada Pak Iqbal, Rahmah, dan seluruh anggota yang ada di LPPM. Nah, jadi komponen KKN ini kan ada 3 bagian ya, selain mahasiswa, perguruan tinggi yang paling utama ini adalah masyarakat. Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, mulai tahun yang lalu kami sudah menambah skema baru. Nah, di UM Palangkaraya ini memang beberapa tahun terakhir kita memang fokus di KKN Amal Usaha Muhammadiyah. Nah, di tahun 2018 saya ikut TOT KKN Etnografi yang diselenggarakan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, jadi kami selaku unit pelaksana teknis ini berusaha
sebagai perpanjangan tangan dari PP Muhammadiyah terkait KKN etnografi ke daerah. Yang mana luaran KKN etnografi ini pastinya ada data yang terkait nanti peta dakwah di beberapa daerah. Nah, jadi seperti panduan, seperti program kerjanya pun sudah ditetapkan di buku panduan yang diterbitkan oleh Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Nah, kemudian, perlu Bapak-Bapak ketahui juga, kita juga ada skema baru namanya KKN Muhammadiyah Aisyah. Ini namanya KKN nasional. Diselenggarakan oleh Panitia Pusat di Konsorsium LPPM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, tahun ini gelombang pertama, angkatan pertama akan dilaksanakan di Lombok, yang mana tuan rumahnya adalah Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, umat. Nah, ini nanti dilaksanakan pas libur semester. Nah, kemudian KKN luar negeri, karena pandemi maka ini tidak bisa kami lakukan. Nah, KKN luar negeri ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun terakhir di negara Thailand Selatan, di seluruh kota di distrik di Malaysia, ya, juga sebenarnya harusnya di India, cuman karena corona kemarin akhirnya ke pending. Nah, jadi 4 skema inilah yang ada, yang kami kelola di LPPM untuk pelaksanaan kuliah kerja nyata. Nah, untuk KKN di amal usaha memang fokusnya adalah di AUM. Nah, yang terletak di ranting, di cabang maupun di daerah. Yang mana fokus kegiatannya ya ada 3 ya Bapak sekalian, kegiatan fisik, non fisik, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kegiatan fisik ini tadi tergantung apa yang diperlukan oleh AUM di sana, nanti akan kita bantu tenaga dan sedikit pendanaan dari subsidi biaya KKN. Nah, kalau non fisik ini lebih kepada pelaksanaan implementasi keilmuan teman-teman mahasiswa yang diberikan kepada masyarakat, baik berupa pelatihan, penyuluhan, dan sejenisnya. Nah, kalau etnografi, etnografi ini lebih kepada kaitan dengan ada sedikit risetnya. Nah, makanya kemarin di pusat pun kami diminta nanti laporan akhirnya tuh ada sejenis data peta dakwah. Nah, KKN etnografi ini yang seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, tahun lalu kami ada di Sukamara dan di Pulang Pisau. Nah, itu untuk pelaksanaan yang gelombang pertama, ya. Nah, ini adalah gelombang kedua di Lamandau dan Seruyan. Nah, kalau KKN Mas ini tadi saya sampaikan di Lombok dan di Mataram. Nah, ini timeline kami Bapak-Bapak yang di daerah dan di PWM, Ayahanda. Jadi kami sudah melaksanakan sosialisasi, pendaftaran selama 2 bulan sudah kami buka. Kemudian minggu ini kami sudah mulai menetapkan kelompok dan lokasi. Kemudian nanti ada orientasi, ada pembukaan, ada pengantaran, dan seterusnya. Nah, yang kami rapatkan di sini, yang ingin kami sampaikan yang pertama, total ini Pak Rektor yang masuk itu 516 semester ini jumlah mahasiswa yang mendaftar KKN. Nah, mereka ini yang sudah input ya, yang sudah menginput di KRS pengambilan KKN-nya, yang sudah melebihi dari 100 SKS. Tambah 3 mahasiswa India ya, berarti 519. Ya, di India ya 519. Nah, terbagi menjadi ini etnografi Seruyan tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Walaupun peminatnya ini lumayan cukup banyak, 180-an ya kurang lebih, tapi karena beberapa hal pertimbangan maka kita hanya bisa mengakomodir jumlah 45 orang. Nah, di Lamandau juga 45 orang, dan ada satu kegiatan khusus ya, ini berhadir juga Kaprodi Teknik Sipil Ibu Nopianti. Nah, kebetulan Prodi Teknik Sipil ini mendapatkan hibah Kampus Merdeka 34 orang ya, ada tambahan berarti nanti kami ralat ini jumlah 33. Jadi hibah Kampus Merdeka ini banyak programnya. Nah, salah satunya adalah pelaksanaan KKN tematik. Nah, jadi khusus nanti mahasiswa di Prodi Teknik Sipil nanti akan kami kumpulkan dalam 3 kelompok, nanti ditempatkan di Seruyan. Nah, di Seruyan nanti Pak. Kemudian reguler bekerja
Ini saya belum konfirmasi nih, cuman kelompoknya sudah ada. Nah nih, jadi di Seruyan itu 3 kelompok, di Lamandau itu 3 kelompok, hibah milik teknik sipil, hibah kampus Merdeka tadi 3 kelompok. Jadi nanti di Seruyan itu ada 6, Pak Safiri nanti. Nah, kemudian, nah ini yang banyak karena waktu screening awal itu adalah penempatannya di reguler itu di Lamandau dan Seruyan, dan ternyata jumlahnya membludak ya. Akhirnya yang tidak kebagian 45 orang itu nanti kami tempatkan di Palangkaraya. Nanti kami sebar di seluruh AUM. Ada 17 kelompok non reguler, 8 kelompok, non khusus bekerja ada 5 kelompok. Kenapa kami pisah? Ini karena nanti terkait waktu pelaksanaan, Bapak, yang bekerja dengan yang tidak bekerja ini nanti ada sedikit perbedaan waktu pelaksanaannya. Programnya sama ya. Di Kasongan 3 kelompok dan Pulang Pisau 3 kelompok. Nah, sehingga totalnya ada 45 kelompok yang akan ber-KKN di semester ini. Nah, kalau di Palangkaraya ini yang kemarin kami buat, nanti mohon masukan nanti dari Ayahanda. Nah, sementara yang saya tuliskan ini, Ayahanda, ada di Muhammadiyah Boarding School, di Geobos, ada Rumah Tafiz di Jalan Meranti, ada Panti Asuhan Muhammadiyah di Jalan Melati, ada Masjid Ukhuwah kilometer 55 di Jalan Cilikriwut ya, dekat perbatasan Palangka Kasongan. Kemudian Komplek Pemakaman Muhammadiyah di Jalan Surung, Tanah Muhammadiyah di Jalan Nagasari. Nah, nanti kami minta arahan dari PWM program apa yang harus kita laksanakan di Jalan Nagasari, karena sudah 3 angkatan ya, 3 semester ini kita hanya pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan kita sih berharap ada apa yang fisik yang bisa kita bangun di situ agar ada progres di Jalan Nagasari. Nah, kemudian kemarin masukan dari PWM juga ada tanah baru di Jalan DA Tawa. Insya Allah nanti akan kita tempatkan juga di sana. Nah, kampus 1 ini nanti yang teman-teman non-rek ya. Kemudian ada kampus 2, TK Asia 1, TK Asia 1 di Jalan RT Milono, TK Asia 2 di Jalan Rasakulin, SD Aisyah di Jalan Bukit Bondang, Bukit Tunggal ya. Kemudian SMP Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah. Kemudian, nah untuk programnya, karena ini ada 2 skema, ada etnografi di daerah dan amal usaha Muhammadiyah di Palangkaraya. Kalau program kerja etnografi, ya sesuai yang sudah ditetapkan di panduan. Nah, yaitu bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang seni olahraga, dan inovasi. Teknisnya nanti akan kita bicarakan dengan PDM, karena ini nanti terkait di lokasi mana mereka berkegiatan. Nah, kalau amal usaha ini ada 3 program kerja, yaitu kegiatan fisik, non-fisik, serta penghijauan lingkungan hidup. Nah, yang terkait dengan etnografi ke daerah, yang perlu kita koordinasikan adalah yang pertama adalah tempat tinggal, yang kedua adalah lokasi kegiatan, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kalau di Seruyan ada panti asuhan, karena saya tahu di sana juga ada TK ya Pak ya. Tahun 2018 kami ada 1 kelompok kemarin di Seruyan, itu yang kelas khusus PGSD yang asal Seruyan, itu kemarin kami tempatkan di TK Aisyah Seruyan. Nah, kemudian transport lokal apakah memungkinkan. Nah, jadi pengalaman kita di KKN di Sukamara dan Pulang Pisau, subsidi bantuan yang diberikan Pemda itu biasanya pada saat kami melakukan pengantaran dan penjemputan. Nah, jadi Pemda biasanya akan memfasilitasi di balai diklat atau sejenisnya gitu ya, sebelum nanti dilepas atau diterima secara resmi oleh Bupati. Nah, itu nanti biasanya di situ subsidi dari Pemdanya. Selain nanti ada subsidi bantuan transport dari Palangkaraya ke kabupaten. Kemudian, nah kalau pengalaman kami kemarin di Sukamara, untuk tempat tinggal, kalau di Sukamara kemarin kebetulan kami membagi ke PCM Pantai Lunci, di Seruyan, di Sukamara kotanya, dan di Bangun Jaya. Nah, kemarin Pak Ayahanda, sebenarnya Bangun Jaya ini mau kita sih kemarin endingnya itu adalah terbentuknya ranting ya, ranting apa cabang saya kurang tahu. Cuma kemarin di situ
kami ditempatkan di tokoh Muhammadiyah. Nah, di sana ada musolanya yang mau dibangun masjid. Nah, cuman saya kurang mengikuti lagi bagaimana progres, apakah jadi dibuat di situ ranting Muhammadiyah dibangun Jaya situ, karena di situ kalau cabangnya sudah ada, cuman yang di kan sawit nih ada PS1, 2, 3. Nah, kemarin tuh kami membagi dua, ada di PS2, ada di PS3. Mahasiswa KKN-nya kami bagi dua. Nah, jadi kemarin di Sukamara kami dapat bantuan mobil operasional dari PDM. Monggo silakan pakai, kemarin kata PDM, karena ada di sana mobilnya nganggur, jadi transport anak-anak dari pondok ke tempat tinggal ke lokasi. Karena kalau di Sukamara kemarin di kotanya kita nempatkannya di SMP, ada di SD ya kemarin. Jadi dari tempat tinggalnya lumayan cukup jauh dari lokasi pengerjaan. Jadi kemarin dibantu ada mobil operasional. Nah, bensinnya anak-anak sih ya, teman mobil operasional dipinjami oleh PDM. Nah, nanti kita diskusikan hal ini apakah memungkinkan gitu, Bapak. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti mohon masukan dari Ayahanda Ahmad Syar'i dan juga Pak Asafiri. Mungkin kita mulai dari Ayahanda dulu dari PWM. Monggo Bapak, kami mohon arahan dan segala sesuatunya. Silakan Pak. Nggih. Mikrofonnya Pak, nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor, Ketua PDM Seruyan. Mudah-mudahan PDM Lamandau juga sudah bisa masuk ya, atau gimana. Ketua LP2M, kemudian para penyelenggara KKN OMPR yang pada saat ini bisa berhadir. Pertama, kita bersyukur dari Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa melakukan silaturahmi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan KKN tahun 2021 ya. Pertama, kami dari pimpinan wilayah tentu saja menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Rektor dan jajaran yang telah memberikan perhatian dalam rangka pengembangan amal usaha dan kegiatan Muhammadiyah, baik yang ada di Palangkaraya maupun yang tahun ini difokuskan di Lamandau dan Seruyan. Yang pertama saya ingin sampaikan, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua LPM bahwa memang di Lamandau itu kan sudah ada penyiapan tanah, pembersihan lahan, kemudian mungkin ya saya tidak mengikuti terakhir, saya terakhir hanya melihat kalau tidak keliru waktu itu ada penentuan arah kiblat untuk Lamandau ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah ada penentuan arah kiblat itu mungkin bisa paling tidak pasang fondasi ya, mudah-mudahan ya. Kemudian di Seruyan juga saya tidak dapat info terakhir ya, tapi rencana pembangunan panti asuhan mungkin sudah dimulai Pak Ketua ya. Nah, mudah-mudahan yang fisiknya seperti itu, tentu saja ada beberapa kegiatan yang fisik. Khusus Palangkaraya, memang saya mengusulkan ada satu tambahan kalau masih memungkinkan, itu SMA Muhammadiyah Kelampangan ya, masih memungkinkan. Perlu kita jamah juga karena itu agak berada di pinggir ya. Nah, terkait dengan beberapa tadi lokasi yang sudah disebutkan, misalnya ada rumah tanfis, itu nanti gini kalau memungkinkan ya, rumah tanfis ini memang di bawah koordinasi PDM Kota, kemudian MBS juga di bawah PDM Kota, kemudian ada beberapa tadi TKS ya. Nah, kemudian yang langsung di bawah pimpinan wilayah itu, yang pertama masjid di Jalan Cilikriwut kilometer 55, kemudian rumah panti asuhan Al-Maun ya, Jalan Anggrek yang dulu menjadi asrama mahasiswa kita untuk program khusus, dan tahun ini sudah dilakukan rehabilitasi dan memang direncanakan nanti akhir Juni itu sudah mulai ditempati, tapi memang masih banyak yang perlu pembenahan ya. Itu langsung di bawah wilayah. Kemudian
Yang ketiga tadi ada beberapa lokasi tanah ya. Kita baru mendapatkan hibah baru di Jalan Tawa apa ya itu ya. Kemudian yang Pemakaman. di beberapa tempat termasuk yang tadi di Jalan Anggrek ya. Yang pertama begini, saya menawarkan saja kalau memungkinkan nanti atau gimana anunya, khusus yang di Palangkaraya yang terkait dengan amal usaha itu nanti wilayah akan mengundang Aisyah, wilayah akan mengundang PDM Kota, mudah-mudahan mereka bisa memaparkan tawaran program ya. Tentu saja program yang bisa mereka lakukan itu kan tergantung dengan mahasiswa yang bersangkutan. Jadi yang tarik dengan SMA, SMK, SMP, kemudian Aisyah dan sebagainya itu nanti kalau memang memungkinkan ya misalnya diberikan waktu khusus itu kita undang, atau misalnya OMP yang menyiapkan waktu dan tempatnya, nanti teman-teman yang terkait itu akan menyampaikan, mungkin bisa lebih spesifik ya. Khusus untuk komplek pemakaman, saya kira kita bisa melihat itu juga banyak hal yang masih harus kita benahi, dan itu pun juga kalau memang nanti ini kita akan juga undang badan pengelola pemakamannya ya, supaya bisa lebih fokus, mahasiswa bisa bertanya kepada mereka apa yang ingin dikembangkan oleh pengelola dan kemudian apa yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa secara spesifik ya. Ada banyak ya di situ, misalnya pelebaran jalan juga itu yang kita rasakan selama ini kan terlalu sempit sehingga mobil tidak bisa berselisihan gitu. Kemudian ya jalan masuknya terutama untuk penyeberangannya itu ya terlalu pendek gitu ya. Kemudian kalau di Jalan Nagasari nanti kami akan rundingkan dulu dengan teman-teman di pimpinan wilayah kira-kira apa yang bisa kita lakukan khusus untuk yang berkaitan dengan fisik ya. Mungkin ini beberapa yang saya bisa sampaikan terkait dengan dukungan kalau Palangkaraya saya pikir tidak memerlukan dukungan karena mereka tentu saja sudah punya transport, tapi yang tadi di Lamandau dan di Seruyan mungkin ya, siapa tahu misalnya ada warga, anggota PDM atau masyarakat yang bisa memberikan dukungan alat transportasi, mungkin agak bagus juga diupayakan ya. Pesan saya ke PDM Seruyan dan PDM Lamandau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua PWM atas arahannya. Mungkin kita ke Pak Asafiri dari PDM. Sebelum ke Pak Asafiri, saya mau ke Kaprodi Teknik Sipil. Nah, Ibu Nopianti Handayani, kami ingin mendengarkan program kerja apa yang di dalam proposal Hibah Kampus Merdeka, karena itu nanti yang akan menjadi program inti utama dari teman-teman di Prodi Teknik Sipil ya. Bu Nopi ada masuk. Oke, silakan Bu Nop. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kemarin Alhamdulillah Prodi Teknik Sipil itu dapat bantuan dari Kemristek Dikti hibah pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka. Nah, salah satunya itu implementasi Kampus Merdeka itu kami pilih kemarin itu KKN tematik membangun desa. Nah, jadi kemarin itu kan karena proposal itu ibaratnya dibuat dengan benar, tapi ibaratnya tidak berpikir bakal dapat. Jadi ibaratnya apa yang biasa saya lakukan dan teman-teman yang dosen pendamping dari KKN yang biasa itu kan biasanya selalu ada pekerjaan fisik Bu Nurul ya. Nah, jadi ibaratnya jadi nanti saya itu berpikirnya kalau yang di Seruyan itu kan kemarin ada dapat info kan yang dari pembangunan panti asuhan. Nah, kemungkinan itu mungkin kita bisa bantu untuk pasangan dindingnya atau mungkin pagarnya atau apa yang memang bisa kita bangun. Jadi bangunan itu terlihat dalam waktu 1 bulan selesainya. Kalau memang itu kemarin saya ada lihat fotonya pas kebetulan menghadap Pak Rektor, itu kemarin kan baru pondasi ya kalau tidak salah fotonya yang panti asuhan itu. Nah,
kemungkinan mungkin kalau saya berpikir jangka pendeknya dalam waktu 1 bulan itu, kemungkinan bangunan yang bisa kami bangun itu ya pasangan dinding bata atau batako mungkin yang ada di situ. Nah, itu saja mungkin Bu yang memang bisa kami bangun. Jadi ibaratnya nanti orang-orang dari Fakultas Teknik itu bisa fokus hanya satu program itu saja, membangun desa dan membangun yang kalau di situ nanti membangun yang panti asuhan. Jadi kelihatan. Jadi mereka tidak kalau yang lain mungkin kan ada yang ngajar dan lain-lain. Jadi anak-anak dari prodi sipil ini hanya fokus di membangun panti asuhan itu fokusnya. Mungkin itu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Novi sudah bisa kami tangkap ya terkait pekerjaan Atau saya fisik. boleh tanya sedikit ya, Bu Novi ya. Oke, Kalau silakan, Pak. Ya, Pak, boleh, Pak. di Lamandau ada nggak program fisiknya? Nah, saya kurang tahu program fisiknya di Lamandau dari Bu. Nah, maksud saya program KKN-nya, kalau kegiatannya kan di sana memang bangun masjid. Nggih. Nah, itu kemarin itu Pak. Proposal kalian, Mbak. Proposalnya itu hanya satu sih Bu. Gitu Jadi, nggih. Jadi kami itu kan Pak. Seruan mungkin tujuannya Pak Ketua. Kemarin tuh Pak tidak berpikir yang mau keseruan mau ke Lamandau. Kemarin itu kan ibaratnya disuruh dari LP3 MPT tolong dibuatkan proposal. Nah, kami itu kan membuat. Jadi membuat itu memang menghayal kayak gitu kan. Oh, menghayalnya tuh benar Pak, tapi tidak tahu sekalinya Bim Salabim disuruh jadi gitu. Jadi akhirnya astagfirullah kayak gitu aja jadi ya udah berarti jadi saya tuh fokusnya karena bantuannya tuh dananya tuh cuman kecil Pak di bantuan implementasi itu, makanya saya itu berpikirnya kan kemarin mahasiswa itu banyak yang sharing ke saya itu banyak yang di Suruyan. Oh ya udah, saya bilang karena banyak di Suruyan, terus tuh saya berpikir Pak Norseta Aji sama Pak Ari Widya ini kan udah sering nih bolak-balik ke Suruyan. Nah, saya juga punya adik di sana, ya sudahlah. Banyak dukungan di situ, akhirnya ya sudah ke Suruyan aja deh dulu, saya bilang. Nanti kalau misalnya di Lamandau ada, ya mungkin bisa tahun depan atau gimana lagi gitu, Ya. Pak. Oke, Gantian. Nggih. Oke, baik. Karena mengacu kepada proposal ya Bu Novi ya, dan nanti Ya, pelaporannya pun proposal. sesuai RAB. Saya kemarin dikirimnya RAB-nya. Ya RAB-nya lumayan kecil lah, kan, Bu? ada bantuan 5 juta asal ada kan. Ya, Bantu bantuan buat dari transport lah. transport mungkin sama di sananya nanti, Bu. Baik, terima kasih Bu Novi. Terima kasih. Kita akan masuk ke PDM Seruyan ke Pak Asafiri. Silakan, monggo Bapak tanggapan, arahan serta apa yang perlu kita koordinasikan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini terima kasih pada Pak Ayahanda PWM, yaitu Pak Ahmad Sari, dan juga ada Pak Rektor kita, Pak Sunedi, dan juga Bu Nurul dan yang lainnya. Gitu ya. Alhamdulillah, untuk program KKN ini sepertinya malah banyak yang difokuskan ke Suruyan. Saya juga tidak menyangka seperti ini, gitu ya. Alhamdulillah nih. Baiklah, kalau untuk yang dikoordinasikan masalah tempat tinggal, masalah lokasi, masalah transport, tadi kan itu ada 3 hal. Insya Allah tidak ada masalah di Kabupaten Suruyan atau di PDM Suruyan, sebab kebetulan lokasi untuk pembangunan panti asuhan itu sendiri itu berada di lokasi yang bisa digunakan untuk tempat tinggal KKN sekalian. Jadi ada satu rumah yang itu kosong dan itu bisa digunakan. Nah, cuman pertanyaan kita di sini, yang KKN di sini apakah hanya laki-laki, gitu ya, atau ini campur putra putri? Nah, gitu. Kalau putra putri, berarti kita harus berpikir ulang, gitu. Tapi kalau hanya laki-laki saja yang khusus untuk pembangunan, nah insya Allah itu sudah ada tempatnya. Ya, jadi karena satu lokasi, jadi untuk transport pun tidak diperlukan, gitu ya. Hanya satu lokasi.
Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya sudah ngirimkan untuk perkembangan pembangunan panti kepada Pak Ketua PWM Pak Ahmad Sar'i, sudah saya kirimkan Pak lewat HP. Silakan dibuka Pak, dilihat. Dan juga kepada Bu Nurul sudah saya kirimkan juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk masalah persiapan untuk tempat tinggal, lokasi kegiatan dan transport lokal, ya insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Dan terus di sini yang perlu kita pertanyakan dari PDM Surian, kita ini kan ada 2 kegiatan katanya. Yang pertama itu untuk etnografi, ada 45 orang, dan untuk hibah kampus Merdeka ada 34 orang. Iya, Pak. Nah, di sini kan yang kalau untuk etnografi ini mau larikan kemana saja. Kalau yang untuk hibah kampus Merdeka kan sudah jelas tadi dari Iya, ke yang sipil panti. tadi ya. Ke panti Untuk asuhan panti. itu Pak, 34. Ya. Nah, kalau yang untuk etnografi ini kemana saja Bu ini? Nah, baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk etnografi ini saya berharap selain panti asuhan ada aum mana Pak yang bisa kita tempatkan. Kan saya baru tahu itu kan ada 1 TK Aisyah. Nah, jadi itu sudah jadi 1 lokasi. Kami sih berharapnya ada 3 kelompok nih, paling tidak ada 3 lokasi Bapak. Oh iya, Pekerjaannya. Oh iya, kalau di kita di Surian itu ini ada beberapa yang saya sebutkan, mungkin bisa dimasukkan di program itu nantinya. Yang pertama kita kan punya PAUD, itu ada yang sudah diketahui ya, ada PAUD. Terus yang kedua kan kita juga ada TPQ, ya, pengelolaan TPQ. TPQ ini sebenarnya ada 2 lokasi yang kita miliki, gitu ya. Yang pertama di lokasi PAUD itu sendiri sekitar ada 40 sampai 60 anak. Lalu ada lagi lokasi yang berbeda. Yang sebelumnya itu bukan lokasi Muhammadiyah, tapi alhamdulillah untuk tahun ini itu sudah dihibahkan ke kita. Jadi dihibahkan lokasinya sama rumahnya dan isinya. Ya, semua komplit dihibahkan. Nah, rumah itu selama ini memang digunakan untuk tempat pengajian anak-anak. Nah, jadi itu nanti juga bisa dibantu. Dan lokasinya tidak jauh, paling dari lokasi PAUD itu sekitar ya 200-an meter saja. Jadi 100-200 meter ditempuh dengan jalan kaki pun tidak ada masalah. Nah, terus kita juga sudah mendirikan 1 lembaga lain yang sudah berjalan sekarang ini, alhamdulillah lagi semangatnya, yaitu kita kan sudah ada Lazismu. Lazismu mungkin bisa dibantu untuk pengembangan Lazismu. Dan juga kita nanti ada masjid, dan masjid ini memang sebetulnya mau kita kelola bagaimana sistem pengelolaan masjid yang benar dan bagus. Kalau bisa itu tata kelolanya sampai kepada nanti ada manfaat masjid untuk pertumbuhan umat, gitu ya, pengembangan. Nah itu, dan juga untuk masjid ini, untuk informasi kepada mungkin Pak PWM, Pak Ahmad Sar'i, kita sudah mengajukan bantuan yang kemarin itu rencananya 500 juta, katanya sudah deal dari Pemda, tapi informasi yang saya dapatkan terakhir, katanya malah dipotong, kita dapat cuma 200 juta. Tapi khusus untuk rehab masjid. Nah, begitu. Nah, makanya kalau rencana saya memang, kalau sudah masjid ini fisiknya direhab, maka nanti sistem manajemen masjidnya itu harus kita benahi. Jadi kalau bisa masjid kita itu produktif. Maunya kita begitu. Sebab mohon maaf, kepengurusan masjid kita itu ya mungkin sudah hampir 20 tahun tidak pernah berganti gitu. Jadi tidak ada kemajuan apapun, dan saya mencoba untuk bagaimana menggantinya tapi menunggu momentum gitu Pak Ahmad Sar'i. Sebab kalau tidak ada momentum, tahu-tahu saya masuk saja dan minta dirubah kan aneh juga rasanya gitu ya. Nah, walaupun ya, Pak Ketua, walaupun sebetulnya kan ada ketentuan kita itu, ada periodisasi kan, ada edaran kita. Iya, tapi untuk penggantinya ini memang sulit. Nah, mungkin kena ada momentum KKN atau juga nanti ada momentum rehab masjid. Nah, mungkin rencana kita setelah itu jadi berubahnya fisik, adanya masukan dari anak-anak kita yang KKN. Nah, nanti kalau bisa nanti kita sesuaikan program pengelolaan masjid yang baik, nanti kita sesuaikan dengan struktur pengurus masjidnya, kan bisa. Nah, nantinya biar momentumnya pas begitu.
Nah, jadi ada beberapa program, dan di kita ini yang kesulitan sekarang, kalau ingin dibantu juga dari anak-anak kita yang KKN, kita ini untuk pengembangan, misalkan itu pemuda Muhammadiyah, juga untuk pengembangan mahasiswa Muhammadiyah, dan juga untuk pengembangan pelajar. Nah, untuk pelajar. Nah, jadi memang Suryan ini sudah terlalu lama tidur, jadi banyak hal yang harus kita bantu, gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya rombongan KKN ini, mungkin kesempatan kita untuk membicarakan semuanya dan untuk mengelola semuanya, dan juga ada momentum kita itu untuk mengajaklah warga Muhammadiyah yang ada, baik itu dari anak-anaknya pelajar, dari mahasiswa yang ada, dari pemuda, dan juga mudah-mudahan nanti itu dari orang-orang tua yang ada di PDM Suryan, semuanya itu bisa bersatu kembali dan Suryan itu bisa bangkit gitu Bapak. Nah, mungkin itu informasi yang sementara. Oh iya, kalau untuk hibah kampus Merdeka, yang perlu kita siapkan apa saja dari PDM? Maksudnya apakah nanti itu sudah lengkap dengan tenaga pembangunan dan juga mungkin lengkap dengan biayanya? Cuman terus terang bantuan yang kemarin yang dari Pak Ahmad Sar'i kemarin dari PWM itu semuanya sudah habis kita bangunkan, dan bahkan sebetulnya kekurangannya banyak sekali gitu ya, dan alhamdulillah kekurangannya itu sudah kita carikan, walaupun sampai saat sekarang masih ada terhutang sedikit lah, tapi dengan di bulan yang kita butuhkan sekarang kalau untuk pembangunan fondasi, khusus untuk yang tadi Ibu yang di teknik sipil, sebetulnya fondasi kita itu masih kurang sedikit, jadi belum nyambung. Nah, kalau fondasi yang kita buat itu memang ukurannya luas ya, 14x28. Kita buat di bawahnya itu plat, cor dulu paling bawah, ya. Terus di atasnya kita tumpang dengan fondasi batu belah. Nah, lalu di atasnya nanti baru kita pasang plat cor lagi. Nah, cuman untuk batu belahnya ini kurang sedikit. Nah, saat kurang itulah anggaran kita habis. Akhirnya daripada kita berhutang terlalu banyak, akhirnya saya hentikan untuk sementara. Nah, jadi kalau seandainya nanti yang dikirim untuk KKN ini lengkap dengan tenaga dan pembiayaan, maka ini bisa langsung bisa jalan. Tapi kalau ada yang perlu kita bantu, nah nanti coba kita usahakan. Nah, makanya kita memerlukan informasi yang rinci dalam hal ini. Mungkin itu saja dari PDM Suryan untuk sementara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kami sudah punya data nama Pak Asapiri. Di Seruyan yang etnografi itu 45 orang itu 25 laki-laki dan 20 perempuan. Nah, kalau yang di teknik sipil hibah kampus Merdeka itu 21 laki-laki dan 13. Nah, mungkin kalau misalnya ini satu rumah kan terlalu banyak kayaknya Pak ya, 25 orang itu. Kalau misalnya memungkinkan misalnya gini Pak, untuk yang di Seruyan yang bukan Ibu Nurul, di Seruyan itu kan ada orang yang dari Seruyan juga kan? Pak, belum kami identifikasi Pak siapa-siapa orang Seruyannya tuh Pak. Ya, jadi Mas Ulun, nah kita anggap aja ini dulu, misalnya di kampus Merdeka ini yang penempatan panti asuhan, setidaknya kita perlu 4 lokal ini Pak. Oke. Baik. Ya, oke. Kemudian di Seruyan kotanya juga 4 lokal nih Pak. Oke. Baik, yang akan saya sampaikan begini dulu Pak Ketua PDM. Yang pertama koordinasi dengan Pak Sekda dulu Pak. Dan Pak Sekda itu kan orang kita Muhammadiyah, anaknya Pak Sujak, Pak Ketua. Oh, alhamdulillah. Ya, anak Pak Sujak, Pak Anu itu, Pak Jainuddin itu adalah anaknya Pak Sujak dulu, yang kebetulan saat ini Sekda. Nah, beliau itu harapan saya memang beliau kelihatannya agak anu dengan Muhammadiyah, tapi mohon Pak Ketua bisa mendekati beliau, walaupun saya selalu bertemu dengan beliau, selalu saya sampaikan supaya bisa membantulah Muhammadiyah gitu di Seruyan. Setiap kali saya ke Seruyan, kebetulan ada tugas saya sebagai tim di Seruyan itu, jadi saya selalu minta beliau supaya bisa
membantu Muhammadiyah dari sisi apanya lah gitu supaya bisa. Nah, mohon bisa diaktifkan gitu beberapa teman-teman Muhammadiyah yang ada di yang ada di Pemdanya Pak, mungkin bisa diaktifkan saja nanti. Kemudian yang kedua, ada dana dari zakat dan infak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini nanti yang memang akan kita berdasarkan hasil rapat kami kemarin, sebagian dari dana itu akan kita salurkan melalui panti asuhan dan masjid di Lamandau. Nanti akan kami kirim ke Pak Ketua nanti apa dananya sesuai dengan nomor rekening yang sudah dikirim oleh Pak Ketua kemarin. Jadi untuk PDM mungkin mudah-mudahan ada sebagian dana yang sudah terkumpul di UM Palangkaraya itu melalui pemotongan gaji teman-teman setiap bulan 2,5% itu berdasarkan hasil rapat kami dengan pimpinan, dengan kepala lembaga dan seterusnya, maka sebagian dari dana itu nanti akan kami sisihkan ke PDM Seruyan dan PDM Lemandau. Di samping juga kami menyiapkan paket yang akan dibagikan kepada fakir miskin pada bulan Ramadan ini. Nah, itu mungkin Pak Ketua nanti bisa mengkomunikasikan dengan Pak Sekda. Kemarin memang sudah saya sampaikan dan Pak Sekda sudah menjanjikan beserta Bupati sudah menjanjikan dana itu sesuai dengan permintaan dari teman-teman di LP2M. Teman-teman di LP2M itu minta nggak terlalu banyak, jadi Pak Bupati ini sesuai permintaan saja katanya. Ya, saya mau negosiasi dengan Pak Bupati nambah sedikit. Ya, kemarin permintaannya segitu, saya kasih segitu aja katanya. Jadi nggak terlalu banyak akhirnya. Karena yang diminta cuma 19 sekian itu, jadi yang dikasih cuma 19 sekian itu. Nanggung juga mintanya saya bilang gitu. Jadi Pak Bupati sudah mengokekan dengan Pak Sekda, tinggal menunggu mudah-mudahan bulan Mei atau kita pada saat pengantaran mahasiswa nanti dana itu sudah bisa keluar. Ya itu sudah nanti kalau memang belum ya saya akan komunikasikan kembali dengan Pak Bupati dengan Pak Sekda supaya bisa secepatnya. Begitu juga dengan di Lamandau. Lamandau saya sudah ketemu dengan Bupati dan Pak Sekda dan alhamdulillah Pak Bupati dan Pak Sekda sudah akan membantu pendanaan khusus yang kita minta. Karena yang kita minta transport, ya mereka akan ngasih transportnya saja gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk tempat tinggal dan yang lainnya juga sudah saya komunikasikan sebenarnya dengan Pak Sekda, baik itu di Lamandau ataupun di Seruyan itu sudah saya komunikasikan. Mudah-mudahan nanti ada berupa kantor yang kosong ataupun aula dan seterusnya yang bisa kita manfaatkan untuk tempat tinggal teman-teman mahasiswa pada saat KKN ini. Dan ini sudah kita komunikasi, mudah-mudahan beliau ingat gitu dengan apa yang disampaikan beliau beberapa waktu yang lalu. Itu mungkin Pak Ketua PDM informasinya. Jadi ya koordinasi saya dengan Pak Jainuddin, sampaikan saja supaya bisa menempatkan mahasiswa yang KKN itu di tempat aum kita gitu. Jangan sampai nanti karena kemarin mau ditarik kemana gitu. Nah, ada pembicaraan awal yang saya bilang Muhammadiyah saja sebagian gitu. Mungkin sebagian nanti di mana ya itu nanti mungkin bisa dikomunikasikan supaya pada saat penyerahannya nanti bisa kita menempatkannya di tempat yang sudah kita sepakati secara bersama. Itu mungkin Bu Nurul informasi. Terima kasih Pak. Berarti koordinasi dengan Pemda ini termasuk kira-kira dapat tempat tinggal di mana gitu Pak lah, kalau ada rumah kosong di mana mungkin. Karena kan lumayan banyak nih, 2, 4, 6, mungkin sekitar 7 Pak yang kita perlukan gitu Pak, untuk biar nggak terlalu banyak di dalam satu rumah gitu Pak. Bagaimana Pak Asapiri? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau untuk koordinasi dengan Pak Sekda, Pak Rektor, bahwasanya saya sudah koordinasi dengan beliau, cuman karena kita belum jelas untuk programnya, jadi yang kita koordinasikan secara teknis gitu ya, rincinya itu belum bisa. Nah, maka sekarang setelah mendapatkan informasi yang yang rinci, yang detail seperti ini, nah baru kita bisa melakukan koordinasi ulang. Yang intinya siap-siap saja, nah begitu.
Intinya Oke. siap, dan kita memang menunggu jumlah mahasiswanya berapa dan akan ditempatkan di bidang mana saja, begitu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan koordinasi lagi. Oke. Nah, begitu Ya. dari beliaunya. Nah, Ya. oke. Nah, ini. Baik, untuk teknis iya. mungkin sudah Sebelumnya ini rencana di tanggal berapa, bulan apa, Bu? habis Menurut. UAS, Pak. Sebentar. 26 Juni. 26 sampai 27 Juni, Pak, setelah UAS. Nah, jadi Laju 2 hari. Perkiraan bisa laju 2 hari. perkiraannya sekitar tanggal sekian, Pak. 26 sampai 27 Juni. 26 Mei ya. 26 Mei. Juni, Pak. Habis UAS, Pak. 26 Juni sampai Juli mungkin. Ini kan mereka di sana kan 3 minggu. Oh, Mereka berarti di ya. sana kan 3 minggu, Pak. Yang pelaksanaan di Seruyan dan Lamandau itu 3 minggu full. Berarti 26 Juni sampai Juli. Ya, Juli. ditambah. Jadi setelah UAS, Pak, setelah ujian akhir semester. Nah, kami menyesuaikan kalender akademik di UMP, Pak. Di minggu ke-4 Juni, Pak, pengantarannya nanti. Nah, kalau yang di Palangka, amal usaha ini yang tanggal ini, Pak Sarif. Nah, tanggal 22 dan 23 Mei. Nah, habis Lebaran. Nah, jadi dia di AUM di Palangka ini memang berbeda waktunya. Kalau di Palangka ini total sebenarnya 3 bulan. Karena dia pelaksanaannya itu di Sabtu Minggu. Karena mereka Senin sampai Jumat itu kan bekerja. Nah, kebanyakan bekerja. Jadi kita menempatkannya 1 bulan fisik itu Sabtu Minggu ada 8 pertemuan fisik. Baru kemudian di bulan kedua Juli itu nanti mereka non fisik ke masyarakat. Nah, mau bentuk penyuluhan atau apapun, nah nanti di bulan Juli akhirnya tuh baru kita penjemputan penutupan nih 26 Juli ini bareng semuanya, baik yang di Suruyan etnografi maupun yang di AUM. Jadi begitu, Pak, gambarannya untuk yang etnografi nanti kita di akhir Juni, Pak, pengantaran. Iya. Ya. Terus sebelumnya, Bu, untuk Kampus Merdeka itu nanti masalah persiapan bahan dan segala macam bagaimana? Bu Nopi mungkin bisa menjawab, Bu Nopi. Karena kan kalau di mahasiswa kan sebenarnya juga ada subsidi fisik ya, subsidi fisik yang subsidi silang nanti dengan yang lainnya untuk transportasi, tapi tetap di hak teman-teman mahasiswa itu ada mendapatkan subsidi fisik ya, walaupun tidak full seperti yang didapatkan di Palangkaraya karena mereka sudah terpotong untuk transportasi, tapi tetap ada sih walaupun sedikit. Bagaimana Bu Nopi? Yang di RAP angkanya adakah yang di RAP itu seingat saya itu 5 juta, Bu. Nah, tapi itu mungkin kan biasanya kan dari KKN itu kan ada dana fisiknya juga ya dari universitas. Nah, mungkin itu masih bisa ditombokin, Pak. Karena biasanya selama ini kalau yang di reguler, yang di Palangkaraya itu mahasiswa itu hanya tenaga dan pikiran. Nah, kalau yang menyediakan bahan-bahan, kebutuhan, segala besi dan pasir dan lain-lain biasanya itu mereka dari LP2M yang biasanya menyediakan. Jadi mahasiswa itu hanya menyediakan tenaganya. Terus kalau memang mereka disuruh menghitung RAP atau apa, mereka ya teknisnya. Kalau yang bahan tanya sama Bu Nurul deh, Pak. Gimana Bu Nurul? Saya mau tanya yang tadi yang Kampus Merdeka tadi itu. Nggih, Pak. Kampus Merdeka itu bahannya apa memang termasuk bagian dari program Kampus Merdeka atau Nah, tidak ya? ya kalau biayanya itu ada hanya dapatnya itu hanya 5 juta, Pak. Nah, saya juga tidak bisa mendetailkan 5 juta itu apa saja, tapi kemarin itu untuk biaya pelaksanaan KKN tematik itu kami anggarkan 5 juta.
Jadi terserah 5 jutanya ini mau untuk dijadikan apa, beli bahan, menambah beli bahan mungkin bisa juga. Makanya nanti mungkin bisa sharing sama Bu Nurul 5 jutanya itu mau dikemanakan. Apa untuk biaya nanti mereka di sana atau untuk bantu beli bahan ya monggo ikut aja kayak gitu. Ya, jadi memang hibah kampus merdeka, hibah kampus merdeka ini banyak kegiatannya ya Bu Nop ya? Iya, banyak kegiatannya. Biasanya 70 jutaan itu terbagi berapa gitu kegiatannya? Ada kurikulum, kami ada apa? Kami itu anggarannya 64.900.000 berapa Bu? Anggap aja ya 65 lah pembulatannya. Nah, 65 itu kan ada KKN tematik, ada magang, terus nanti ada pertukaran mahasiswa sama yang kegiatan lain. Jadi implementasinya itu banyak banget gitu. Jadi mau apa sih dananya mau kita selewengkan untuk satu fokus itu kayaknya tidak bisa karena sudah ada RAP-nya dan udah ada pertanggungjawabannya di proposal. Jadi saya nggak berani juga Pak mau yang nambah-nambah kalau memang tidak sesuai dengan RAP-nya gitu. Ya, kalau RAB ini kami sudah membuat draftnya, nanti kami sampaikan ke Pak Rektor, nanti Pak Rektor juga bisa mengecek dari total pemasukan 516 kali 2 juta dan pengeluarannya untuk operasional KKN keseluruhan ya, baik itu untuk subsidi fisik di di etnografi maupun di amal usaha dan dana operasional lainnya termasuk transportasi ke daerah, asuransi mahasiswa, honor DPL, baju kaos KKN, dan lain-lain kita memutar dari itu. Jadi RAB-nya itu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran kita ini defisit ya. Harus ada kita saving untuk universitas. Nah, jadi kalau ini Pak, kalau saya sudah menghitungkan ancar-ancarnya subsidi fisik yang bisa digunakan oleh 34 mahasiswa di hibah kampus merdeka di Seruyan ini kurang lebih sekitar 14 jutaan Pak. Apa Bu? Dananya. Sekitar 14 jutaan Pak dananya untuk subsidi fisiknya. Nah, jadi 14 jutaan itu istilahnya yang dari UMP, nanti ya dari PDM terserah bagaimana, nanti itu kita serahkan nanti teknisnya dengan Pak PDM. Tapi yang ancar-ancar dana untuk subsidi kegiatan fisiknya segini Bu Nok, 14-an ini. 5 juta itu kami masukkan di bagian bawah Bu Nopi. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran, dan ada subsidi dari Hibah Kampus Merdeka sekian, dari Pemkap Lamandau sekian, Pemkap Seruyan sekian, baru saldo akhirnya sekian. Jadi itu kami masukkan gelondongan tuh Bu Nopi. Oh, jadi yang 14 itu udah termasuk 5 juta itu Kak Bu? Ya, jadi karena kami gini membuatnya begini Bu Nopi. Jadi pemasukan dulu, kemudian pengeluaran operasionalnya sekian, baru kemudian di akhir itu ada 3 item di luar pengeluaran dan pemasukan yang namanya subsidi bantuan. 1 dari Pemkap Lamandau, 2 dari Pemkap Seruyan, 3 dari Hibah Kampus Merdeka. Nah, begitu. Manut aja Bu, semoga bermanfaat aja, semoga kelihatan nanti dananya segitu gitu loh. Karena kalau misalnya fisik kan dana segitu cuma 14 juta kan ya. Kalau dana 14 juta itu kecil. Ibaratnya kalau di fisik ya kita beli barang tek ya udah habis. Iya Bu, jadi saya sebagai sama semen. Sebagai penerima hibah ya Bu ya, itu bingung juga 14 juta mau dikemanakan gitu. Tinggi. Mungkin nanti akan coba kita ini Pak, nanti akan coba kita utak-atik RAB-nya karena kan selain mereka yang 34, kita kan juga punya nih orang 45 nih yang di atas nih. Ya, 45 yang di atas ini nanti akan bisa kita bijaksanai Pak. Kegiatan fisiknya bisa jadi nanti kita subsidikan ke bawah. Karena memang fokus buhannya ini berkegiatan yang Seruyan yang di atas ini kan fokus kegiatannya kan 4 tuh. Ada di pendidikan nanti mereka ngajar.
paginya ya, pagi sampai siang, nanti siang istirahat, sore sampai malam karena mereka di TPQ ngaji ya, jadi bantu guru ngaji ya kan. Nah kemudian nanti kalau di masjidnya nanti bisa diberdayakan nanti programnya apa, apakah azan kah, apakah kultum atau apa-apa. Nah nanti pastinya di tim yang Suryan 45 ini, nah nanti kita bisa coba splitkan dana subsidi fisiknya Pak. Karena subsidi fisik itu dihitungnya per kepala mahasiswa. Nanti akan coba kita alihkan sebagian mungkin subsidinya dari yang 45 yang di atas ini, Pak. Tapi tetap ada juga subsidi fisik bagi mereka yang berkegiatan di luar panti ini. Misalnya nanti apakah mau membangun ngecat apa, atau membaiki plang masjid kah atau apa kan, itu kan tetap butuh dana gitu kan. Nah, mereka di kelompok mereka kan sudah ada dana mereka itu. Cuman nanti mungkin bisa nanti kita splitkan dari yang di atas ini supaya bisa menambah yang di panti asuhan ini, Pak. Begitu, Pak. Iya, begini Bu Nurul. Mungkin juga untuk Pak Ahmad Sar'i dan juga untuk Pak Rektor ini. Kita bayangnya begini, yang saya pikirkan. Anak-anak kita ini anak-anak kita ini kan KKN-nya selama 3 minggu. Bu ya, 3 minggu. Iya Pak, 3 minggu. Iya, 3 minggu Pak. Ya, jadi 3 minggu. Nah, sedangkan untuk mengerjakan 3 minggu, mereka itu kan harus ada kegiatan. Nah, sedangkan yang jumlahnya berapa ini? 34 anak, 34 mahasiswa yang KKN, yang ditempatkan untuk kampus Merdeka, itu mereka harus kita siapkan pekerjaan untuk selama 3 minggu. Ya minimal ya 2 minggu lah. Mungkin yang 1 minggunya bisa koordinasi yang lainnya. Nah, sedangkan anggaran yang kita siapkan untuk fisik itu gitu ya. Misalkan tadi kan 14 juta. Anggaplah nanti bisa-bisa sampai 25 juta. Dan saya yakin itu 25 juta diberikan bahan itu hanya dikerjakan 3 hari nggak nyampe. Dengan jumlah orang segitu, itu habis. Ya, itu habis. Sebab yang kita melakukan pondasi ini saja dengan anggaran itu saya hitung 100 juta lebih ya habisnya, walaupun yang bantuan dari wilayah itu hanya 80 sekian juta, tapi yang habisnya 100 juta lebih, itu dikerjakan hanya sebulan, tidak sampai. Ya dikerjakan sebulan tidak sampai, ya sekitar 3 minggu. Nah, jadi kebayang bagi kita itu dengan anggaran 14 juta atau 20 juta, dengan memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita selama 3 minggu, dan jumlah anaknya itu juga luar biasa, 34. Nah, ini jadi jadi tidak realistis program kita begitu. Mungkin saya juga bingung ini anak-anak disuruh ngapa? Mungkin disuruh ngangkat pasir, mungkin satu butir ya biar lama. Nah, mungkin begitu. biar lama, biar waktunya habis. Tapi maksudnya solusi untuk yang ini beda. Kalau seandainya mereka praktek cuma 3 hari atau seminggu, mungkin bisa saja. Tapi kalau 3 minggu, nah ini anak ini mau kita kemanakan begitu? Aktivitasnya mau kita beri apa? Mohon masukan yang lainnya, silakan. Inggi Pak, ya makanya itu kaget juga tadi dananya cuma segitu. Makanya mungkin nanti bisa saya koordinasi sama teman yang tim, ada bertiga, ini dosen-dosen dari teknik sipilnya. Nanti bagaimana supaya dalam waktu 3 minggu lah ibaratnya. Mungkin anggap aja efektifnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu mereka bekerja. Kalau misalnya itu mungkin ya mungkin ada sih Pak ya, kalau misalnya itu kolomnya udah jadi apa belum Pak? Apa sudah langsung udah ada kolomnya? Baru pondasi aja kan Pak ya. Nah kalau misalnya pondasi itu kan nanti bisa mungkin mahasiswa itu bikin tulangan kolomnya dulu atau bikin backcastingnya atau apa, pasangan batanya kita pasang separoh atau apa gitu kan, nanti masih bisa kita mendesainnya begitu kayak gitu. Yang penting ada kelihatan barangnya. Soalnya kalau dinding itu biasanya dinding bata itu kan selalu pasti dengan kolomnya kayak gitu kan. Terus nanti di bawahnya itu slope. Nah, biasanya kalau umur beton itu Pak maksimal itu 28 hari.
kayak gitu loh pengerjaannya. Misalnya kita menyemen atau membuat apa, ya nyemen lah bahasa kalau kita hanya yang awam itu kita nyemen itu umur beton itu bisa kita bangun ke atasnya itu nunggu dia berumur 28 hari maksimalnya. Nah, kalau dia 7 hari atau misalnya kurang dari itu malah betonnya itu belum masak benar gitu loh Pak. Takutnya nanti kalau betonnya itu belum masak benar, nanti dia bakal hancur, bakal turun kayak gitu, retak lah bahasanya. Karena campuran betonnya tidak matang. Makanya kalau dalam waktu 3 minggu itu mungkin nanti kami bisa berkoordinasi sama dosen yang lain yang mungkin lebih paham di situnya, di strukturnya. Nanti kami rancang deh Pak yang dalam waktu 3 minggu itu apa aja yang bisa kami kerjakan dengan dana yang ada itu. Semoga ibaratnya ya adalah terbantu kenang-kenangan sedikit dari mahasiswa KKN kelihatan di panti asuhannya. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Mungkin Saya ada usul ya. Monggo Bapak Ketua. Yang pertama dulu untuk teknik ya. Nanti saran saya, Monopi coba bicara dengan Bu Dekan ya. Saya tahu masih ada di luar dana KKN itu. Oke. Kan seringkali juga wilayah itu kan ke FKIP misalnya, itu dekan-dekan itu terutama yang seperti Visipol, FKIP mungkin juga teknik dan Fakultas Teknik Ilmu Komputer itu ada dana yang bisa digunakan oleh dekan, mungkin di luar kegiatan KKN yang bisa disubsidikan tambahan gitu ya, untuk seruyan itu ya, supaya jangan kalau terlalu sedikit. Tadi saya juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ketua PDM Seruyan, mereka 3 minggu, bahan yang kita beli dengan dana 14 juta atau 20 juta itu kan mungkin terlalu sedikit. Jadi mungkin Ibu laporkan saja ya apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Dekan bisa, siapa tahu bisa tambah 15 juta lagi, dibilang kan bisa saja ya. Ya. Nah, karena begini, saya nggak tahu ya. Udahlah ini PBM mau beli mobil, ini berapa nambah gitu kan? Ternyata bisa gitu. Rektor, kan gitu ya. Dana zakat tadi berapa Pak? Nah yang kedua, berhitung Bapak Amin. Yang kedua, Rektor mungkin dana zakat mungkin bisa disampaikan Pak Rektor kira-kira untuk menambah subsidi. Terima kasih ya. Zakat itu mungkin kita transfer kisarannya sekitar 20 sampai 30 lah nanti. Nah alhamdulillah kalau 20 Pak. Tapi kayaknya timbul berbagi dengan Lamanda nggak Pak? Nah, itu untuk aja khusus untuk untuk panti di Seruyan aja lah. Alhamdulillah. Kalau dekan bisa nambah 10 kan jadi 30 itu Seruyan. Aduh, seharusnya ini undang dekannya Pak, biar dekannya dengar langsung ini Pak. Biar enak itu kalau bisa Pak digenapkan jadi 50 gitu Pak. Jadi enak kita kelolanya. Ya nanti beritahu aja Bu Dekan ya, mudah-mudahan bisa. Dengan PDM yang lain kan. Baik Pak Asapiri, udah dapat kita pegang benang merahnya Pak lah. Alhamdulillah. Begini Bu Nurul, begini mungkin saya mohon nanti ada yang diutus yang menguasai masalah pembangunan, sebaiknya survei dulu, menemui saya dan survei dulu sebelum anak-anak dikirim. Ya. Sebelum anak-anak dikirim, sebaiknya kirim di sini 1-2 orang dan kita lihat situasi realnya di lapangan, dan lalu nanti dengan anggaran yang sudah kita pegang berapa, rencana anggaran yang kita pegang berapa, terus nanti kita rencanakan apa yang akan kita bangun. Nah, nanti kita bisa mempersiapkan segalanya biar nanti yang kita bangun itu, ya mohon maaf, saya khawatirnya itu nanti anak-anak ini bekerja, ya mungkin bukan diharapkan, malah nanti mau rusak bangunan kita gitu ya, rancangan bangunan kita kalau seandainya itu tidak dirancang dengan baik gitu ya. Nah makanya sebaiknya dikirim dulu utusan ke kita dan nanti konsultasi dulu dengan kita, terus kita bicarakan dengan baik. Nah setelah itu baru kita manfaatkan anggaran yang ada itu untuk apa saja, di bagian mananya dari bangunan. Jadi biar nanti kita tinggal melanjutkan berikutnya. Nah terus yang kedua, yang jadi pertimbangan kita,
kalau bisa anggaran itu diawalkan, sebab khusus untuk pemesanan bata di Kabupaten Surian kita itu harus pesan 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Sebab bata ini sulit, bata sulit untuk kita pesan. Kita biasanya memesannya itu 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Gitu. Kadang biasanya tidak dapat, gitu ya. Nah, makanya nanti kalau sudah jelas, jadi kita bisa berani misalkan memesan bata jumlahnya berapa ribu, nanti bisa disiapkan oleh yang menyiapkan yang penjual dari batanya. Sebab kalau kita bicara dinding, pasti kita memerlukan bata. Kalau untuk pasir, ya mungkin bisa saja pesan hari ini besok diantar, bisa kalau untuk pasir. Kalau untuk besi, siap saja. Yang sulit itu hanya bata. Bata itu harus 2 minggu sebelumnya baru kita pesan. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan. Jangan sampai nanti sewaktu anak-anak kita sudah sampai di sini, yang lainnya siap, ternyata batanya belum datang. Nah, itu nanti menghambat program dari KKN ini. Itu Baik, saja. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ini catatan penting juga. Bu Nopi bisa ya, Pak Norseta Aji mungkin ya, orang Surian nih. Ya, tadi udah nanya, sudah nanya sama Pak Aji. Ini lagi belum ada undangan ke sana katanya. Mungkin nanti bisa dianggarkan untuk perjalanan dinas, Bu. Mungkin habis Lebaran ya, bisa ya. Nanti survei ke sana, Mas. Oh iya ya. Pak Aji sama Mas Ari Widya mungkin. Biar sama-sama cowok kan ke sana. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Nopi. Kami rasanya di RAB memang ada mengagendakan survei awal ada. Nah, survei dulu. Ambilkan dari posisi. Jadi ini betul juga kata Bapak tadi. Jadi pada saat mahasiswa datang itu langsung action kerja aja. Jadi tidak ya menunggu-nunggu lagi gitu. Betul juga, Bu. Manut aja, Bu. Cukup aja kalau menurun. Oke, baik. Pak Rektor mungkin ada lagi Bapak. Nih sudah mulai cukup. Pak dari Lamandau ini nggak bisa kami kontak, Pak Taufik, HP-nya mati. Enggak Tuhan, nanti kita informasikan aja ke Pak Taufik. Mungkin cukup aja dari saya. Oke. Pak Sarid, Pak Ketua PWM. Mikrofonnya Pak masih mati Pak. Mesti mute. Itu saja nanti ya yang saya bilang supaya mereka jelas apa yang dikerjakan mungkin sebelum turun itu. Nanti bertemu dulu kalau yang itu misalnya SMA Kalampangan nanti akan kita undang ke kepala sekolahnya ya, supaya bertemu langsung. Berarti kami Zoom meeting tersendiri Pak lah, khusus Palangka Pak lah, Bon Aum ya. Nanti hari apa kita akan kumpulkan dulu yang penanggung jawab dan pengelola AUM itu. Oke, nanti habis Lebaran Pak lah. Oke. Baik, terakhir mungkin Pak Sapiri sebelum kita tutup dari Surian. Ya, dari kami dari PDM Surian ya mengucapkan terima kasih saja untuk UMP, mungkin untuk Pak Rektor, Pak Senedi, dan juga untuk Pak Ketua Ayahanda Ahmad Sar'i, dan juga untuk semuanya. Mudah-mudahan program kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang perlu saya garis bawahi di sini, untuk kegiatan anak-anak gitu ya, untuk kegiatan anak-anak yang KKN selama 3 minggu itu mereka itu apakah bebas, apa sudah ada aturan dari kampus? Maksudnya Pak? Ya mungkin untuk kesehariannya, untuk keseharian mereka itu ya untuk inilah kegiatan mereka hariannya. Bukan di kegiatan KKN-nya, tapi untuk hariannya, mulai pergaulan mereka, untuk aktivitas mungkin sholat mereka, untuk yang lain-lainnya, biar nanti ya mohon maaf KKN itu kadang terkesan bebas merekanya, dan kita juga tidak mau dengan adanya anak-anak kita KKN itu malah membuat rusaknya citra Muhammadiyah di masyarakat. Nah, apakah itu sudah ada atau itu nanti kita yang membuat dari PDM yang bertanggung jawab untuk mengatur mereka? Oh, okay. Terima kasih Bapak.
Alhamdulillah diingatkan ya Pak. Memang kita di buku panduan KKN sudah ada secara tertulis, tata tertib dan lain-lain. Dan di dalam pembekalan pun nanti ada materi PHIWM Bapak, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nanti ada kami sampaikan materinya. Sama seperti di kampus-kampus Muhammadiyah di luar kita, kalau pembekalan KKN juga ada PHIWM kami selipkan. Nah, jadi di situ nanti bagaimana kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, nanti di situ kita anukan Pak. Memang ini pengalaman juga waktu di Sukamara ya. Karena gini Pak, mahasiswa UMP yang ber-KKN ini kan tidak semua muslim. Nah, jadi di situ juga ada non-muslim. Jadi yang lucu kemarin saat di Sukamara itu kebetulan rumah mereka itu kan di sebelah masjid tuh. Di belakang rumah Papa izin kan. Anunya. Nah, pas bubuhan yang lain sholat itu Pak, nah kebetulan yang non muslim ini kan nggak sholat gitu. Cuman itu tadi memang itu jadi masukan juga bagi kami panitia agar bisa mendisiplinkan, termasuk yang berpakaian. Kalau non muslim kan biasa tuh berpakaian yang di atas lutut, di atas apa ya. Tapi karena komplek rumah yang ditempati itu memang di samping masjid, akhirnya jadi sorotan. Langsung ditelepon lah sama Pak DM. Itu kenapa anak mahasiswa itu bajunya anu katanya. Nggih Pak, nanti akan ada dari kami panduan terkait kalau berbusana kami sudah ada aturan dari kampus Pak yang Islami dan seterusnya. Tapi memang secara teknis di mana di KKN ini kami belum membukukan. Tapi sudah ada di dalam buku panduan secara tertulis itu ada Bapak. Iya, Bu Nurul mungkin terakhir. Terus wewenangnya PDM kita di sini terhadap pengaturan anak-anak itu sejauh mana, Bu? Tinggi Pak. Jadi wewenang tupoksi ya pekerjaan dari PDM ini yang pertama kan mengkoordinasikan kegiatan yang program kerjanya itu tadi Pak. Karena kita lokasi penempatan kan yang utama kita prioritaskan adalah di AUM. Jadi saya berharap satu koordinasi itu satu pintu di Bapak selaku PDM. Karena pengalaman begini di salah satu kabupaten saat itu, padahal sudah ada PDM nih yang mengasih arahan, tapi ternyata ibu-ibunya ikut, ininya dari ikut, ininya juga ikut, akhirnya yang pusing itu mahasiswa Pak. Jadi kebanyakan maunya ini, ibu-ibu maunya yang ini, yang Aisyah maunya seperti ini, dari PDM-nya seperti ini, dia seperti ini. Nah kita maunya Bapak selaku PDM yang selaku penentu kebijakan utamanya. Termasuk nanti misalnya di karena kalau menuruti permintaan-permintaan itu kan nggak habis-habisnya gitu. Maunya yang ini, maunya itu, sedangkan kita punya keterbatasan, baik dari keterbatasan dana, fisik, termasuk kemampuan mahasiswa. Kan tidak semua, saya ambil contoh, tidak semua memahami ortom nih Pak. Karena sebagian besar kan mahasiswa ada yang tidak aktif di kepengurusan IMM. Nah, pas di saat misalnya ada kita berkegiatan ortom, nah ini mohon dibimbingan gitu Pak. Jadi kalau pengalaman di Sukamara kemarin kebetulan teman-teman mahasiswa ikut serta dalam IPM. Nah jadi pelantikan IPM, jadi anak-anak mahasiswa tuh ikut jadi dirjennya, paduan suaranya dan lain-lainnya, membantu pelaksanaan kegiatannya seperti itu Pak. Termasuk di kemah kemarin di pantai mana itu, kemarin di pantai Nipah Pak di Sukamara itu kebetulan di situ. Nah kemarin biasa Pak konflik-konflik itu terkadang ada. Nah mahasiswa nih terkadang salah memahami apa yang diminta oleh PDM atau PDA ya. Kadang mungkin di satu sisi juga terlalu banyak tuntutan nih dari, ini biasanya yang banyak menuntut itu sebenarnya mohon maaf nih ibu-ibu kadang ya ayahanda tuh memahami banget gitu. Tapi kadang ibu-ibu nih maunya kayak gini, mereka yang nggak bisa seperti ini ya kadang ada ucapan-ucapan yang menyinggung. Nah itu terkadang mahasiswa. Jadi pas waktu saya sebutkan aja nih pas waktu berkemah di Sukamara itu sempat ada yang merajuk gitu teman-teman mahasiswa dengan ibu-ibu Aisyahnya. Saya bilang jangan seperti itu. Anda ini harus belajar bagaimana bermasyarakat dan seterusnya. Apalagi ini ortom Muhammadiyah ini kerjanya di masyarakat ini sangat jelas gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Saya bilang harus bisa menempatkan diri. Itu Pak.
Pak Safiri. Ya Bu Nurul, kalau untuk anak-anak itu kita hanya menyiapkan tempat ya Bu ya. Masalah makan mereka sendiri ya. Oh iya, makan sendiri Pak. Makanya kami berangkat pakai logos itu bawaannya kompor gitu Pak. Oh iya. Kompor, terus tilam kecil. Tapi biasanya mereka pakai bed cover aja sih Pak. Nggak bawa tilam, bed cover tuh cukup aja buat mereka. Yang penting ada tempat aja buat mereka tinggal. Pengalaman di Bahaur itu Pak, karena nggak ada, kami akhirnya karena di Bahaur itu kemarin kami sedikit apa ya, mau lagi rapat. Jadi di Bahaur itu kemarin rumah kontrakannya itu kemarin malam itu nggak ada listrik, jadi belilin Pak Sar'i di Bahaur. Awalnya kami mau menempatkan di SMK Muhammadiyah, tapi nggak ada listrik di SMK Muhammadiyah. Lalu akhirnya dicarikanlah rumah, ya. Karena tidak ada warga Muhammadiyah kemarin saat itu yang memfasilitasi, akhirnya di Bahaur itu kami kemarin mau tidak mau akhirnya kami keluar uang untuk kontrak 1 bulan itu Pak di Bahaur itu. Dan kebetulan rumahnya angker, buahnya dapat banyak dapat penampakan karena lama nggak dipakai rumah tersebut. Dikasih sama Pak RT, udah tempatnya aja rumah ini katanya gitu. Jadi kalau urusan masak masing-masing Pak, masing-masing. Ya terus terkait ini Bu Nurul, terkait prokes bagaimana ini pada masa ini untuk perizinan yang lainnya? Untuk di era pandemi Kak Pak? Iya. Jadi ini memang kalau kemarin dari sebenarnya awalnya kita sempat lumayan banyak ya Pak diskusi dengan Pak Rektor juga, makanya kenapa 2 semester ini kami tidak ada ke daerah, salah satunya adalah mempertimbangkan kondisi pandemi. Nah makanya di sini kita di semester ini ada kebijakan boleh ke daerah ini. Yang pertama pastinya ingin membantu juga di bagian inovasi nanti prokernya Pak, penanganan ke COVID, entah itu masyarakat yang terkena dampak ya, nanti ada mungkin bantuan sembako atau masker dan lain-lain, tempat cuci tangan dan lain-lain, nanti akan kita bantu di situ Pak, penanganan ke warga yang terdampak COVID. Ya, tapi ini sudah ada pembicaraan dengan Pemda ya Bu ya? Iya, dari Pak Rektor Pak. Iya, maksudnya sudah ada kan pembicaraan dengan Pemda masalah penempatan anak-anak dan terkait dengan situasi sekarang. Mungkin Pak Rektor. Kalau dengan Pemda ya memang kemarin cuma saya yang berkaitan dengan koordinasi penempatan saja Pak, kemarin masih belum secara eksplisit di mana penempatannya gitu. Mohon nanti Pak Ketua bisa koordinasi saja dengan Pak Sekda, karena kita sudah Zoom pada hari ini, kan dari hasil Zoom ini mungkin bisa dikoordinasi dengan Pak Sekda biar nanti bisa lebih mematangkan ya di tempat itulah kita mungkin yang di kota saja. Memang kemarin saya minta di kota saja, nggak perlu harus keluar kota gitu dengan Pak Sekda kemarin. Ya Pak Rektor, terkait dengan situasi COVID Pak Rektor. Terkait dengan situasi COVID sudah ada pembicaraan dengan Pemda? Ya situasi COVID memang belum, kemarin nggak ada saya bicarakan dengan Pemda. Karena memang Pemda kan cuma saya sampaikan jumlah mahasiswa kan kisarannya antara 30 sampai 40 orang itu, jadi nggak terlalu banyak karena saya juga memperhatikan COVID-19 saat ini, makanya kita tidak terlalu banyak untuk mengirim pada tahap ini. Gitu. Oke, berarti ini nanti termasuk yang saya bicarakan dengan Sekda ya Pak ya? Iya, silakan bicarakan dengan Sekda nanti. Oke, iya, Insya Allah Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Ini dari Lamandau, ini Pak, dari Pak Sekretaris akhirnya yang kontak ini, Pak Sahruni ya. Pak Sahruni. Sudah masuk di grup nih. Di room belum masuk ya? Mungkin untuk baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diberikan pada pagi hari ini. Begitu banyak catatan bagi kami selaku pengelola kegiatan KKN. Kita berharap nanti apa yang kita lakukan ini membawa berkah ya, terutama bagi AUM kita.
juga meningkatkan kerjasama kami dengan stakeholder kami sebagai bentuk ajang promosi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di masyarakat. Nanti insya Allah Bapak Safirin nanti kami agendakan survei awal dari tim Prodi Teknik Sipil. Kemudian untuk Palangkaraya kami akan agendakan Zoom meeting khusus Ayahanda terkait proker utama kegiatan fisiknya ya, agar nanti saat pembekalan KKN kepada mahasiswa kami sudah bisa menyampaikan dengan gamblang teknis kegiatan fisik yang akan dilakukan gitu ya. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor atas kepercayaannya kepada kami di LP2M untuk mengelola kegiatan KKN ini. Kami tetap berkoordinasi nanti dengan pihak rektorat, termasuk nanti teknis keberangkatan, penjemputan. Nanti kami juga akan melibatkan para wakil rektor. Pak Sonedi nanti mohon izin agar bisa sama-sama bisa bersilaturahmi juga dengan teman-teman di pimpinan daerah Muhammadiyah. Mungkin itu Bapak-bapak semuanya. Mungkin ke Lamando nanti mungkin akan saya sampaikan hasil ini karena ini direkod juga, direkam juga ya. Nanti secara teknisnya akan kami berkoordinasi ulang dengan pihak PDM Lamandau. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Kita tutup rapat koordinasi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Albirrumani taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ayahanda, Pak Rektor. Terima kasih. Oke. Oke, kami izin menutup link Zoom ya Pak ya. Ya, silakan. Tutup kok. Flip on.